Rasulullah mengatakan, barang siapa yang kami angkat dia sebagai pemimpin, kata Rasulullah, fakata mana khaitun, dia menyembunyikan sehelai benang saja sama saya, kata Rasulullah. Bukan korupsi, ipemetham benang, hanai pathola laporan. Dia akan datang dengan benang itu di hari kiamat, kata Rasulullah. Dia pertanggungjawabkan benang itu, cuma benang saja. Benang saja. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في كل مكان وبلد. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك
أعداء الدين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر ربنا إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ادفع عنا سوء الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والطاعون والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا رحمن أستغفر الله العظيم يا رحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا رحمن أستغفر الله العظيم يا رحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا رحمن أستغفر الله العظيم يا رحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Yang saya hormati Bapak Kecil atau yang mewakili perangkat kampung, Tuhaput, Imam Cik, Imam Kampung, Ketua BKM, pengurus BKM, kemudian jamaah Arafah dan pimpinan Majlis Zikir Arafah Ustaz Zul. Kita juga selalu berdoa kepada Allah supaya diberikan keberkahan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para penasihat Arafah, ini ramai penasihat Arafah. Kemudian para cerdik pandai kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat khalifah di dalam Al-Qur'an
itu ditujukan untuk dua orang. Yang pertama untuk Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah, Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Itu siapa itu? Nabi Adam alaihissalam. Wahai para malaikat, saya jadikan Nabi Adam di bumi ini. Itu makna khalifah, satu. Yang kedua, di dalam surah Sad ayat 26, khalifah itu ditujukan untuk Nabi Daud alaihissalam. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi. Wahai Daud, kamu saya jadikan sebagai seorang khalifah di permukaan bumi ini. Fahkum bainan nasi bil adli. Hendaklah kamu itu menghukum manusia dengan bil haqqi, dengan kebenaran. Kalau kita melihat apa makna khalifah itu, kita merujuk ke dalam tafsir Al-Bayan. Kita bangga kalau yang pengarang tafsir Al-Bayan itu adalah putra Aceh sendiri, yaitu Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi. Tafsir beliau itu lebih condong kepada pemikiran fikih. Tafsir beliau itu lebih condong kepada pemikiran filosof. Makanya beliau itu mengatakan saya lebih condong kepada pemikiran Muhammad Abduh. Dan beliau tidak mengatakan kalau beliau itu juga condong kepada pemikiran tafsir Al-Manar, adalah muridnya Imam Muhammad Abduh. Muhammad Abduh seorang pemikir Islam, seorang pemikir Mesir yang berasal dari Tanta. Jadi makanya di dalam beliau memang bukan pakar bahasa. Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi dibuktikan dengan ketika beliau menafsirkan kalimat hudan di dalam Al-Quran, beliau menggabungkan hudan, ayat ini begini, ayat ini begini, ya. Jadi beliau tidak seperti Imam Ibnu Ashur. Maka sekarang kita ambil pendapat pertama. Jadi makna khalifah itu ada dua. Makna yang pertama kita mengambil dari tafsir Al-Bayan, khalifah itu pemimpin, ya. Artinya saya menjadikan Adam itu sebagai pemimpin. Saya jadikan Daud itu sebagai pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Kalau kita mengecek ayat itu, maka khusus mereka saja yang memimpin. Di dalam kajian konteks bahasa tafsir Zamakhsyari, ada sebuah pembahasan namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Ada sebuah pembahasan namanya menyebutkan satu tapi maunya semua. Inilah yang dikatakan Rasulullah dalam hadisnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban apa yang sudah kalian pimpin. Maka baik mangak-mangak jika memimpinnya. Pada suatu hari Rasulullah mengatakan begini. Bisa dibuka nanti kitab Riyadhus Shalihin. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang kami angkat dia sebagai pemimpin, kata Rasulullah, fakata mana khaitun, dia menyembunyikan sehelai benang saja sama saya, kata Rasulullah. Bukan korupsi, ipemetham benang, hanai pathola laporan. Dia akan datang dengan benang itu di hari kiamat, kata Rasulullah. Dia pertanggungjawabkan benang itu, cuma benang saja, benang saja. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati. Dalam penjelasan Rasulullah itu ada Rasulullah katakan fal imamu ra'in, seorang imam itu menjadi pemimpin. Umalun hana imam lun hana je kenyolo urang biasa lu. Seorang suami menjadi pemimpin terhadap keluarganya. Saya belum menikah lagi, belum punya anak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati. Seorang pribadi itu dia menjadi pemimpin untuk diri dia sendiri. Jadi makanya akan dipertanggungjawabkan apa yang dia pimpin. Apa yang dia pimpin? Tangannya. Penaico adagap. Apa yang dia pimpin? Matanya. Dimintai pertanggungjawaban oleh Allah matanya, mulutnya, perutnya, kakinya, tangannya, semua dimintai pertanggungjawaban. Kalau diri sendiri saja tidak bisa dia jaga, bagaimana mau jaga orang lain? Drohai jaga. Pajo harum, pegat maksiat, dibuat maksiat dan lain sebagainya. Sendiri saja dia tidak sanggup menjaga dirinya. Bagaimana mau menjaga keluarganya? Bagaimana mau menjaga masyarakat? Semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apa yang kita lakukan ini? Pada suatu hari, kita bisa melihat cerita ini di dalam kitab Sirajul Talibin pada juz 2 yang dikarang oleh Syekh Zaini Dahlan, adalah syarah daripada kitab Minhajul Abidin.
Pada suatu hari, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Isa alaihissalam untuk mendatangi perkuburan Bani Israel dan menghentakkan kakinya di situ. Rupanya Nabi Isa alaihissalam memilih satu kubur dan menghentakkan kakinya di kubur itu. Rupanya bangkitlah seorang pemuda di situ. Ketika itu pemuda ini mengatakan, "Ya Ruh Allah, wahai Isa alaihissalam, apakah sudah datang hari kiamat?" Nabi Isa mengatakan, "Belum." "Ada apa sebenarnya?" "Saya sudah tersiksa sekali selama 70 tahun ini. Saya meninggal sudah 70 tahun. Dan saya tersiksa selama 70 tahun." Nabi Isa mengatakan, "Kamu makan haram?" "Tidak, saya tidak pernah makan haram." "Kamu menzalimi orang?" "Hana ada luncur atagau, hana luncur atagau." "Saya tidak pernah ambil punya orang lain." "Tahu enggak wahai Isa, kerja saya apa?" "Saya seorang tukang kayu. Itu kapak yang saya beli halal. Kayu yang saya ambil halal, semua halal. Saya tidak berani makan haram. Saya berikan anak saya yang halal saya kasih. Saya makan, mulut ini makan yang halal wahai Nabi Isa alaihissalam. Hatta baju yang haram. Jadi kenapa kamu tersiksa 70 tahun?" "Rupanya saya baru tahu kalau itu berdosa," kata pemuda tadi. "Ada apa sebenarnya?" kata Nabi Isa. Nabi Isa penasaran. Pada suatu hari, kata pemuda ini, ada seseorang yang pesan kayu sama saya. Kemudian saya pergi ke gunung, saya potong kayu itu, saya ikat kayu itu. Jadi sudah dibayar, Pak, kayu bayu. Saya pergi ke rumahnya untuk mengantar kayu tadi. Di tengah perjalanan, rupanya di gigi saya ada sesuatu hal yang mengganjal. Maka saya ambil salah satu kayu itu, cungkih dan saya buang kayu itu. Ketika saya meninggal, Allah bertanya, "Mana kayu yang kamu buang itu?" Saya mengatakan, "Kayu apa ya Allah?" "Itu kayu yang kamu ambil untuk kamu congkel gigimu itu. Ini kan cuma kayu saja. Itulah harus kamu pertanggungjawabkan di padang mahsyar nanti. Kamu cari orang itu. Kamu minta maaf sama orang itu." Ini baru kayu saja, Pak. Belum dapat jawaban masyarakat, Pak. Apalagi kita menzalimi orang lain. Kita mengurangi timbangan. Kita mencurangi orang lain. Kita ambil hak orang lain. Yang kayu tadi satu saja itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka duduk-duduk karena disajikan sesuatu oleh seorang pemuda, yang pemuda ini sudah berjanji pada dirinya, "Saya akan menyuguhkan sesuatu untuk Rasulullah dan sahabatnya." Rupanya tiba-tiba ketemu dengan Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ketika itu pemuda ini menyiapkan makanan, Pak, minuman, ya, Pak. Jadi susu kambing, kambingnya disembelih, kemudian dimasak, diberikan juga kambing. Abu Bakar dan Umar mengatakan sangat senang sekali. Kita senang sekali. Tiba-tiba sudah ada makanan. Ya, lagi adanya jak maulid ni, Pak. Terang jak, karena maulid ni, Pak. Yang perbaikan diri. Tioro napa ke maulid. Nya lagi oronyo napa tunggu maulid ni, Pak. Kan dembelai berdoh perut ni, Pak. Ya. Jadi artinya apa? Tiba-tiba sudah datang, kan halal itu. Abu Bakar mengatakan, "Kita sudah dapat makan gratis." Ya, nih, Pak. Makan siang gratis. Kita dapat makan gratis. Kemudian apa kata Rasulullah? "Wahai Abu Bakar, wahai Umar, ini kan halal ini, tapi akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang halal ilakai pertanggungjawaban oleh Allah pula yang haram. Yang kita ada pengegap. Tak pengegap, kita ambil punya orang tu, kurangi timbangan dan lain sebagainya. Maka harus kita pikirkan dulu. Ya, nampak. Oh, kan hanjut ke pemimpin. Jut, nampak, jut, nampak. Boleh, bukan tidak boleh. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini pemahaman pertama. Khalifah itu adalah maknanya pemimpin. Ini sesuai yang dikatakan oleh Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi. Karena beliau melihat dari segi fikihnya. Karena beliau itu tafsirnya itu nuansa fikih. Makanya kalau sudah ada masalah fikih, kayaknya pemikiran-pemikiran fikih beliau masukkan. Tapi kalau sudah masalah bahasa, beliau sudah angkat tangan. Sekarang kita lihat dari bahasanya. Kalau ingin melihat tafsir itu dari segi bahasa, maka dekatilah tafsir Zamakhsyari. Dekatilah tafsir Ibnu Ashur. Memang nanti ada sedikit-sedikit di dalam tafsir Ibnu Katsir, ada sedikit-sedikit dalam tafsir Al-Baydawi, ada sedikit dalam tafsir Al-Khazin, ya, ada sedikit nanti dalam tafsir As-Sa'di.
Di situ diungkapkan makna khalifah berasal dari kalimat asluhu khalfun wa naba. Khalfun itu apa? Artinya di belakang. Naba itu pengganti. Maknanya apa? Allah ingin mengatakan, saya menjadikan di bumi ini Adam. Adam itu tidak abadi dia. Khalfun, ada orang di belakangnya lagi. Gedanya ada pegah droh hebat. Hebat, mati cik, nauru ilika gedanya. Maka itulah khalifah. Makanya dalam konteks ini, semua kita adalah khalifah. Apa makna khalifah? Semua kita ini adalah orang yang hidup di dunia dan kemudian mati. Makanya khalifah itu berasal dari kalimat khalfun. Khalfun ilika. Hari ini kita ngomong, itu tanah itu punya saya itu. Kita meninggal, ibadah le mana? Nya talun tanah. Meninggal mana? Ibadah cucuk. Nya tanahnya talun. Tiap hari begitu, tiap hari begitu. Maknanya manusia itu hidup tidak abadi, Pak. Tidak abadi. Dan makanya di dalam tafsir As-Sa'di, manusia perlu untuk mencermati dari apa dia diciptakan, Pak. Min nutfatin amsyaj. Itu min bidayah wa nihayah, kata Imam Sa'di. Apa bidayah wa nihayah? Itu proses penciptaan pertama manusia. Min nutfatin amsyaj. Dan disitulah proses kehidupan manusia lagi untuk menuju ke alam barzakh. Maka diberikan kesempatan oleh Allah. Maka baik lalai, baik lalai. Ya udah lalai, gara-gara kan dia kalah lalai. Gara-gara na proyek bacuk kalah lalai mai. Na proyek bacuk kalah lalai je banyak. Jadi artinya apa? Baik lalai umur kita ini kan beda-beda masing-masing, Pak. Nah yang lahir meninggal. Nah yang umur 60 kalau meninggal lah. Nah yang meninggal 70. Nah yang meninggal terdoh, Pak. Artinya kesempatan itu sedikit diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, manusia itu saya ciptakan min nutfatin amsyaj. Sehebat apapun dia itu dari air mani yang hina. Sehebat apapun dia. Kalau kata Imam Jalalain, bidayatul hakarah. Apa bidayatul hakarah? Ini adalah proses kehinaan, hina sekali, Pak, dari pertama sekali penciptaan. Peciak pegah hebat tat. Dari mani yang hina, Pak. Peciak pegah kaya tat. Dari mani yang hina, Pak. Min nutfatin amsyajin. Maka kita harus tahu. Kalau makna yang kedua, karena kita diciptakan dari air yang hina. Dan ini bukan sia-sia saja. Dibuat manusia hidup di dunia dan kemudian mati lagi. Bukan diciptakan begitu saja. Bukan abasa begitu saja, tidak. Tetapi apa? Nabtalihi, kami uji dia, kata Allah. Nyan, Mbak, ujo, Mbak. Gaujo oleh Allah. Maka ada dua kelompok. Kelompok yang pertama hana gaujo oleh Allah. Kelompok kedua ini baru diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang khalifah. Apa itu khalifah? Orang yang hidup kemudian mati lagi dan hidup lagi. Ya, dan hidup lagi nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Angkanya khalifah nanti, Pak. Khalifah orang hidup, dia mati, kemudian hidup, kemudian dia mati. Ada dua kali hidup, dua kali mati, Pak. Ahyaitana thnataini wa amattana thnataini fa'tarafna bidunubina fahal ila khurujin min sabil. Kebelah memang. Waktu di padang mahsyar nanti ada kelompok mengatakan, ya Allah, kami betul-betul rupanya hidup dua kali. Jaman habis goi pengen ni, Mak. Pakai pengen kau. Alahnya hudib kan cuma tiga ke pakai hudib, Mak. Menyo mati hanya tak korupsi le, Mak. Maka jino selama mentang hudib, selama roh masih di kandung badan, nikmati saja dunia itu. Hana kedupu kan yang gelakai pertanggungjawaban oleh Allah, Mak. Maka ada satu kelompok yang tidak diuji oleh Allah. Dan ada satu kelompok yang diuji. Kita tinggal pilih saja. Kelompok yang tidak diuji oleh Allah adalah kelompok-kelompok orang kafir, orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani, orang pembangkang, tidak punya agama, penyembah patung, penyembah matahari dan lain sebagainya. Nyana diuji oleh Allah, Pak. Mau diuji apa mereka? Ibadah tidak ada, apa-apa tidak ada, enggak perlu diuji mereka, Pak. Yang diuji adalah kelompok kedua. Inilah kelompok yang nabtalihi. Kami uji dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Nyan, Pak, kelompok ini yang mana? Maka kata Imam Jalalain, al-ibtila'u imma bil amri wal ibtila'u imma bin nahi. Ujian Allah itu ada dua. Ini bagi kita, Pak. Lun kena perah kawak dong kedua lun Pak. Ujian Allah ke lun tuan, Pak, dan ketanya mandum. Ingin Allah lihat apakah kita bisa menjalankan perintah Allah. Nyo gayu semayang na protes. Gayu bayu takut na protes, Pak. Menyo protes berarti hanya kebun, Pak. Kita punya anak.
Ketika kita menyuruh sesuatu, nyan Pak. Kita menyuruh sesuatu, nepegaknya, hai dengar Pak. Oh, hana kemah ni, nyan Pak. Berarti apa? Kita sedang diuji oleh Allah dengan perintah. Bersedekahlah kamu, amar ma'ruf nahi mungkar, buatlah kebaikan, hajilah kamu kalau mampu. Kemudian salatlah kamu, berbuat kebaikan dengan orang lain, berbuat kebaikanlah dengan tetanggamu. Dah dengar? Hana tak dengar berarti hana betul ini. Yang kedua, al-ibtila'u bin nahi. Allah melarang seseorang untuk tidak berbuat ini, jangan buat ini, jangan buat ini, jangan buat fahisyah, jangan buat maksiat. Menyota pupuk cik, berarti hana betul ini. Hana betul. Jadi makanya nanti ada seorang dia cuma sanggup jalankan perintah saja, larangan tak sanggup. Sehingga ada orang mengatakan begini, lun walaupun lo korupsi, lun pajuh hataga, tahajud hantar dengar lun. Hana dengar tahajud. Bangga dia Pak. Bangga dia. Dan kita juga mengatakan begini, hana pupu tak pilih katnya hana pupu ya Pak. Hana pupu. Walaupun ke korupsi, cok atagap, semayang hantar dengar. Ya nampak. Kadang-kadang semayang hantar dengar. Bapa itu hana masalah pemimpinnya, hana pupu ji. Bah ketik pekurang timbangan ditolimi kau hana pupu. Nyan tahajud hana tinggal, umrah hana tinggal. Nyan haji karak titik tenggai haji nyan Pak. Nyan titik tenggai haji. Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, pembahasan masalah ar-riya. Apa kata beliau? Ini tipe seperti ini adalah a'la martabati riya. Riya paling tinggi ini Pak. Kenapa riya paling tinggi? Dia bangga dengan dosanya. Lon walaupun lon temecu, bangga temecu Pak. Lon walaupun korupsi lagi nyo. Lon walaupun kalian bakai lagi nyo. Bangga dia dengan sifatnya Pak. Saya salat tahajud. Dia bangga dengan sifat dosanya dan dia bangga dengan tahajudnya. Maka kata Imam Al-Ghazali, dia dapat dua dosa. Yang pertama apa? Dia akan diazab oleh Allah. Yang kedua apa? Tidak ada manfaat apa-apa dari pahala dia, dari ibadah dia. Rugo ke haji, rugo ke haji. Rugo ke umrah, rugo ke ibadah. Kalau ibadah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baik kalian dari sudutnya nih, Pak. Baik kalian dari sudutnya. Kemudian ada juga orang seperti ini, lain lau, Pak. Yang lain lau. Nah, urang ja Pak Lun kan waktu jino katre mah. Tu jino nak fikir je nyoso nyo paslon tu, ya Pak. Ini bukan ada hubungan dengan empat paslon itu. Sebelumnya. Artinya apa? 10 tahun yang lalu. Ya, ni Pak. Jadi datang salah satu pendukung paslon perwah balun. Ustaz menyujudkan pilih katnya. Lun tanya apa nilainya apa ya Pak? Maka lun pegah seorang itu kalau sudah punya nilai saja Pak ya. Nilai itu yang kita kejar nilainya. Apa nilai jualnya apa? Nyokan dah kalian binakan nilai dia apa? Ya Pak. Oh apa ni Pak? Nyan. Apa kata beliau? Ustaz nak pilih ti pula. Lun tanya nilainya apa? Oh katnya galak tak gemuk sedekah ya Pak. Gemuk sedekah, gebantu anak yatim, gebantu masjid. Cuma nasabah kurang ni Pak. Lun tanya apa kurang? Hana semayang ya Pak. Oh kagurai. Menyo hana semayang kan baca kurang le mengai Pak. Hanya pakai aminan Pak. Orang yang tidak salat, maka pertanyaannya dulu Pak. Untuk apa kita salat? Yang semayang kepu Pak. Apakah untuk Allah? Kan baik salah katanya. Salat itu supaya kita mengenal diri kita Pak. Bersedekah supaya kita mengenal diri kita Pak. Kita berbuat kebaikan supaya kita mengenal diri kita sendiri Pak. Untuk apa kita berzikir? Baca tu pedra katanya Pak. Baca tu ridha Pak. Ya. Maka orang yang hai tu ridha, pakai banyak duri Allah Pak. Bagaimana dia bisa mengenal Allah kalau diri saja tidak dia kenali Pak? Hanya itu mayang Pak. Maka orang hanya itu mayang, droh itu sodroh Pak. Itu sodroh Pak. Bagaimana dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Maka kenapa kita butuh kepada zikir Pak? Ya, zikir kan banyak, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, itu zikir. Kata Imam Al-Ghazali, dulu sebelum roh ini menyatu dengan tubuh, faruhu yaqtaribu minallah, kata beliau. Itu roh itu dekat sekali dengan Allah. Dodang Allah ya Pak, rohnya Pak. Ketika roh ini sudah menyatu dengan tubuh, nyan kamu mulai Pak. Tubuh kamu mulai lakai macam-macam. Nyo jim baru apa? Lakai jim baru apa? Nyo HP baru apa? Nya ke HP baru lakai Pak. Nyo kendaraan baru apa? Kai tubuh Pak. Hijau laju Pak. Sehingga kita lupa kalau kita juga punya unsur roh. Roh ini butuh makanan juga Pak. Kan tubuh mentang. Tapi kita tidak adil selama ini. Untuk tubuh mentang tablo Pak. Tablo motor lagak ke tubuh. Tablo spring bed lagak ke tubuh. Ke roh hantan tablo Pak. Hantan tablo tapu.
Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan, kenapa kita butuh kepada zikir? Falidzalika limadza bihajatin ila zikir. Untuk memperingatkan roh yang ada dalam tubuh ini, wahai roh, kamu dulu dekat dengan Allah, pegang kaji jino dengan Allah, ya baik. Maka kalau kita lihat nanti ada orang duduk berzikir di satu tempat, astagfirullah, itu bi mata gerak, astagfirullah, astagfirullah. Nyanso yang mau nyanso, ya Pak. Roh yang mau yang Pak. Jamun to dengan Allah jino kaji dengan Allah. Dia kalau lalai ngenyo, lalai ngenjih, lalai ngen buah-buahan, lalai ngen jabatan, lalai ngen pejabatan, mandu lalai kan Pak. Sehingga dia lupa makanan roh itu apa. Kapan dia teringat makanan roh itu? Waktu ka sakit, ya Allah ka sakit lo, ya Allah yang ka sakit baru tinggal ni Pak. Ka sakit lo ni Allah ki bancaranya. Ka pensiun lo ya Allah ki bancaranya. Kai pecat lo ni Allah yang baru tinggal Allah ni Pak. Jangan mentingat dan bacutan dengar Allah Subhanahu wa taala. Ketika tubuh ini diberikan mudarat oleh Allah, yang baru tinggal ni Pak. Baru tinggal. Ketika semua diambil oleh Allah, jabatan diambil, yang roh baru tinggal, ya Allah, lun hana lu ibadah lo lawiknya ya Allah. Waktu mau meninggal baru tinggal lah. Seperti rohnya Fir'aun. Nya roh Fir'aun nyatu dengan Allah jamun segala ketika belum menyatu dengan tubuh to dengan Allah. Ya. Tapi ketika sudah dekat dengan tubuhnya kayak pikirnya. Kapan teringat lagi? Ketika di Laut Merah yang teringat lomba. Apa kata Fir'aun laknatullah? Amantu bi Rabbi Musa. Amantu bi Rabbi Bani Israel. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Saya beriman kepada Tuhan Bani Israel. Kepelam. Nyan yang penghabat tahu Pak, roh Pak, roh. Maka ketika teringat Allah, nyan roh mendumbai. Tubuhnya hana Pak. Tubuhnya galak yang mangat-mangat. Apa yang mangat-mangat? Motor yang laga, fasilitas mewah, hotel bintang sekian ya Pak. Kemudian makanan yang bervitamin, nyan tubuh mendum lekeh. Hanai lekeh li roh Pak. Roh cuma minta ketenangan saja. Hai nijo ketenangan 3 kelun. Hana jino tubuh tebe Pak. Bedah tengah malam, roh mau beribadah tengah malam. Ipegah li tubuh head. Nyo untuk persiapan nonton bola le. Nya ne Pak. Nyo le untuk persiapan nonton bola. Baik tahajud, pun tahajud. Sehingga roh buka kepala ulun. Ibadah hanjut lom pegah. Zikir pi hanjut tapu hanjut. Maka ketika dia berkesempatan untuk berzikirnya itu bi mata Pak. Yang pertebi mata kan tubuh Pak. Tetapi roh ini Pak, dia merasa senang sekali Pak. Karena dia bisa berzikir kembali kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ka 6:30. Lanjut sedikit lagi ya. Jadi kita nanti sebagian mengatakan begini, Allah hana ade, naudzubillah min dzalik. Tapakah Allah hana ade? Nujo kamu hana nijo siapa kamu? Engkau menguji kami dengan perintah dan larangan tapi tidak memberikan modal kepada kami. Kalau orang lain kan dikasih modal Pak. Ini ada kredit lunak. Ya, padahal kredit dah dengar dah dengar kredit. Baik kredit lah Pak. Ini ada bantuan lunak. Ya nampak. Hana perlep jehli 1 juta apa? Supaya 1 juta berkembang. Ya nampak. Ini ada bantuan kameng. Tanya apa ni nak? Kameng kada nampak. Ijo bantuan nyona traktor apa? Traktor kada. Mantu kada nampak. Okey tak wajah nampak. Pu yang ijo kada nampak. Ya. Maknanya pemerintah enggak salah lagi, modal sudah diberikan, ya Mbak. Modal sudah diberikan. Diberikan je, ya Mbak. Supaya apa? Bisa berusaha. Manusia begitu juga, diberikan modal oleh Allah. Saya bukan menguji begitu saja kata Allah. Tidak saya uji begitu saja. Saya berikan 3 modal kata Allah. Modal yang pertama, faja'allahu sami'an. Pendengaran saya berikan. Sehingga dia bisa mendengar agama, mendengar ini, mendengar itu, mendengar mana yang hak, mana yang batil. Dia bisa menggunakan telinganya untuk mencari ilmu. Ya, Pak. Kemudian basirah. Saya berikan dia penglihatan kata Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan dia penglihatan. Dia bisa melihat mana yang hak yang batil. Maka orang yang dia tahu Pak urang korupsi itu apa, Pak nyo hak batil itu apa je Pak. Itu apa je Pak. Dia tahu isi Al-Quran tapi iplong dari Quran. Maka hukumannya untuk kenang lun. Itu bukan je Pak. Karena modal ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang punya mata masih, punya telinga masih, atau telinga saja tidak ada mata, atau ada mata tidak bisa mendengar, dia ada hukum taklifi sama dia. Tetapi kalau dari lahir sama sekali tidak mendengar dan tidak melihat, hukum taklifi diangkat oleh Allah. Kibaya dengar Pak. Mau beri isyarat apa hana dengar di mata Pak. Oh tajuk isyarat melalui tubuh, hai tepu ni Pak, enggak tahu dia. Enggak tahu apa-apa dia. Maka hukum taklifi itu tidak ada sama dia. Tapi kalau tidak ada mata, tidak ada telinga, tapi kalau salah satu ada, hukum taklifi ada sama dia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah.
Saya ketemu dengan salah seorang jamaah di Kapal Lapung. Ya, waktu habis selesai saya menceritakan tentang diberikan penglihatan, pendengaran dan diberikan tanggungjawab. Orang yang tidak ada penglihatan dan pendengaran diangkat tanggungjawabnya, mengejar ada balut. Ustaz, lun nak wajib sembahyang lun kata yang. Bahkan lun han ada tak boleh. Nak wajib sembahyang, nak wajib takut. Dron nak dengar. Lun dengar. Tapi kalau han ada wajib. Han supaya baik wajib sembahyang jud. Baik jud. Ni cok kaya ni celok pinyung lem. Oh, celok pinyung baik. Supaya keluar mbak. Pinyung baik. Yang tidak ada hukum taklifi hanai dengar tapu, hanai kalan tapu. Menyodra mehut ni cok kaya ni celok pinyung. Ya nampak. Tetapi sebelumnya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Oh, punya han baik. Lun sembahyang. Dia sembahyang. Ya nampak. Ini modal yang kedua. Modal yang ketiga. Ya, ini modal yang kita enggak bisa kita pungkiri. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk berbuat kebaikan, kemampuan untuk berbuat kejahatan. Itu ada dalam tubuh manusia. Maka Ibnu Abbas mengatakan kalimat alhama itu maknanya wa'allamahum, diajarkan oleh Allah kecenderungan berbuat kebaikan, kecenderungan berbuat kejahatan. Maka manusia itu cukup hebat sekali, Pak. Ada tiga-tiga sama dia. Kalau kita mengatakan HP ini hebat sekali, lebih hebat yang menciptakan HP itu, Pak, manusia. Tapi manusia hedro kalau diri dia hebat. Sampai apa lum bangai lum bangai Pak. Lum bangai hanjut sapu lun hanjutnya, padahal dia kecerdasannya luar biasa. Dia sendiri yang tidak mau. Sudah diberikan oleh Allah, telinga diberikan, penglihatan diberikan, kecenderungan di dalam tubuh dia berbuat kebaikan diberikan. Makanya di dalam tubuh setiap manusia itu ada dua kecenderungan, Pak, kebaikan dan kejahatan. Tergantung manusia. Kalau manusia mau mengasah kebaikan itu, jak ke masjid, jak berjamaah, berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan tumbuh terus, memenuhi tubuhnya. Tapi kalau dia itu tidak mau menumbuhkan yang kebaikan, kejahatan, orangnya kalian maksiat, pegak maksiat, demenak gop, cok atau gop, maka kejahatan akan tumbuh dalam tubuh dia. Sehingga hiduplah dia sebagai orang yang berbuat kejahatan. Jadi makanya seperti biji-bijian kita letakkan di sebuah pot. Hana tak siram-siram bah lagi ambah. Hani di mau ambah. Mati hai di mau. Kita taruh tanah kering. Hana tak siram, hanai di mau ambah. Tapi coba kita siram satu hari setetes saja. Tengok setetes. Hana pelele menyolele mati bah ambah. Hana lele lu harus jadi ulama bakah-bakah. Mati dah ambah. Arti han sanggup ambah. Maka sedikit akhirnya apa? Dia tumbuh. Ya. Maka tidak perlu heran. Kalau ada nanti seorang yang malam sekali, dia akan bisa menjadi orang kufur ketika meninggal dunia. Hanya perlahiran. Kenapa? Dalam tubuh dia, untuk menjadi kufur itu ada. Ada dalam tubuh dia. Makanya syaitan itu, kalau kita lihat, dia membisikkan apa sebenarnya? Ada apa sebenarnya yang akan dibisikkan? Rupanya ada orang dalam. Orang dalam. Ya, Pak. Kita kalau berurusan kan bagi najib. Orang dalam. Ya, Pak. Orang dalam. Pak. Rupanya syaitan orang dalam. Apa itu? Kejahatan yang diberikan oleh Allah itu orang dalam dia. Maka syaitan yang dia bisikkan, hai pebut maksiat. Dia ingin apa? Memancing kejahatan yang ada dalam tubuh manusia. Kalau kita tidak merespon, maka kejahatan itu tidak akan tumbuh. Astagfirullah, terpepa syaitan, Mbak. Kenapa? Kejahatan tadi tidak berhasil dia pancing, Mbak. Dia datang lagi, hai ini korupsi, terpancing rupanya, Pak. Nyoka terpancing, kakak mulai connect, Mbak. Lagi penanji internet. Ketika kita connect, hana sinyal kau. Tiba-tiba di suatu tempat kena sinyal, sinyal, Mbak. Sinyalnya bertambah malam, dua nya, Mbak. Kita di situ terus bertambah lagi. Makanya kalau sudah berhasil dipancing oleh setan, hati-hati, Pak. Seorang yang sudah berbuat kejahatan sekali, dia akan minta 2 kali. Yang berbuat 2 kali, dia akan minta 3 kali. Korupsi 3. Hana tu lupa ke, mangat lagi. Ya, Mbak. Tak korupsi mendeme belum motor, Mbak. Tengok tak korupsi lo, helikopter dah belum, Mbak. Tengok tak korupsi lo, jet tempur dah belum, Mbak. Ya, jadi artinya apa? Dia ini dia terus berkembang. Makanya setiap ada bisikan kejahatan, kita langsung putuskan dia, Pak. A'udzubillahi minasyaitanir. Maka putus sinyal setan, putus hanali urun dalam. Menyohana urun dalam, hana kecil jamang ni, Pak. Tapi kalau sudah ada orang dalam, dengan mudah dia masuk. Ya, Pak. Jadi maka inilah, setiap kita diberikan dua kecenderungan itu. Maka tidak perlu ragu kita, Pak. Allah mengatakan dalam Al-Quran, alladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Yang dalam tubuh dia ada kebaikan tadi, dia berusaha untuk menanam kebaikan tadi.
Geblau pupuk walaupun pupuk murah geblau. Geblau i na bacu sabah peluknya pakai ban i sabah peluknya beje ke seminggu bah. Tak teteh bacu-bacunya bah. Orang yang seperti ini kata Allah, dia berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupkan kebaikannya, akan saya bantu dia kata Allah. Lanah dia nahum subulana. Maka gepermudah hidup, gepermudah hana karu keno, hana karu kede berkah harta, gejo harta wana berkah, hana karu-karu, hana karu-karu. Gejo ni hana alhamdulillah. Nyo hana gejo sapu kamu pepe. Hana gejo sapu gelo lorun temayang ya Allah. Gejo ni dah lagu nejo. Tipulan ni temayang tan taputan tabah huni nejo peng memang. Lo hana nejo sapu ya Allah. Gejo le tipulan lebih le lah memang. Nak pernah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Karena sudah 6:30 lewat. Ya, kalewat. Jadi sebagai seorang khalifah itu dua maknanya. Yang pertama pemimpin. Kita harus memaknai walaupun kita tidak jadi pemimpin, kita pemimpin untuk diri kita sendiri. Tak pernah ada lo hanya mungkin je pemimpin ke drone. Apapun yang ada pada tubuh kita akan kita pertanggungjawabkan. Kalau hari ini tangan kita menekan macam-macam, maka tangan ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Baitanya yang pekan jarabinan ni Pak. Kita tak usah jauh-jauh. Tak usah mimpi rakyat yang banyak, memimpin tangan saja. Dah jaga jarodoh. Menyo jarodoh dah jaga, kita dah jaga jarodoh. Kalau mata sendiri enggak sanggup kita jaga, bagaimana mau jaga orang lain? Diri sendiri dulu jaga. Maka kalau ingin jadi pemimpin, droilet dah jaga, dah jaga. Kemudian yang kedua, makna pemimpin itu apa? Khalifah itu apa? Khalifah itu artinya apa? Seorang itu tidak abadi. Dan dia itu hidup, kemudian meninggal, kemudian apalagi dia hidup kembali, dibangkitkan nanti di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan itu tidak abadi. Maka karena tidak abadi, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk beramal ma'ruf nahi mungkar, berbuat kebaikan, bersedekah dan lain sebagainya, sambil tapreh mati ni Pak. Ya, sambil tapreh gejok oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.